Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kedua setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu kedua setelah Trinitatis ini mengajak kita agar megah di dalam Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1, Raja Natumibul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh demikian firman Tuhan Allah. Orang benar ini akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 228 ayat 2, Yesus hapus aku. Naposom
Dengarkanlah hukum Taurat pada hari Minggu ini, tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 413 ayat 1, Hutadda Hapurusaki. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Tuhan menghendaki agar kami bermegah di dalam Tuhan. Namun terkadang kami memegahkan diri kami sendiri ketika kami memiliki kekuatan, kemampuan fisik, dan pikiran kami sendiri. Tuhan, ingatkanlah kami bermegah hanya di dalam Tuhan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai kurban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 442 ayat 2, Najolo tung naloja.
dosaku Tuhan. Tu sesanoi mai mudarai, dan diturut Tuhanku bea. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 131 ayat 3, Batang aik use honokku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Syukur ya Tuhan, ku melangkah tanpa ragu, ku pandang cahaya. Untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari, karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu
kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1, Molo Yesus dengan mi, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Molo Jesus dengan milas roha, Jesus si pangurub milas roha, hot hapos siyaon mi, dohot pos ni rohani, mardongaton Jesus si las roha, las roha. Las roham, mardongaton Jesus si las roham, marsinundang maneho, kita pakirimoni, mardongaton Jesus si las roham. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Khotbah untuk minggu kedua setelah Trinitatis tertulis dalam Mazmur 20 ayat 1 sampai ayat 10. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 20 ini diberi judul Doa Mohon Kemenangan. Isinya gambaran tentang harapan umat mengenai rajanya yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur ini dinyanyikan oleh pemimpin biduan yang ditujukan untuk Daud yang akan berangkat ke medan perang. Nyanyian ini merupakan doa dan harapan bahwa Allah akan menolong dan menopang raja di medan perang untuk mengalahkan musuh. Kita terpanggil bersama-sama raja, pemimpin melawan musuh bangsa. Dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18 dikatakan,
Kita berperang melawan kuasa-kuasa dunia. Kita butuh perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kaki berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Allah yang kita kenal adalah Allah yang peduli pada orang yang mengandalkan kuasa-Nya. Allah yang menjawab seruan orang yang meminta tolong kepadanya. Dia akan menjawab kita pada saat kita berseru memanggil namanya. Sesuai dengan pengalaman iman pemazmur, dia yakin bahwa jika seorang raja maju ke medan perang, raja yang hidup beribadah kepada Tuhan dan dengan tulus memberi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, pastilah dia menang. Tuhan akan mengirimkan bantuan dari tempat kudusnya untuk membela melawan musuhnya. Jika Tuhan ada di pihak kita, kemenangan pasti akan berpihak pada kita. Musuh-musuh kita akan jatuh tersungkur oleh kekuatan Tuhan. Tuhan akan selalu membentengi kita, melindungi kita dari serangan musuh. Tuhan akan memberkati rancangan yang diberikan oleh Raja kepada para prajuritnya. Rancangan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa hingga segala kekuatan musuh dipatahkan. Dengan bermegah dalam Tuhan, kita akan berkemenangan. Segala kuasa, kekuatan, serta secanggih apapun ilmu pengetahuan dan teknologi, semuanya berada di bawah kendali kuasa Allah. Pemazmur yakin bahwa bila seluruh umat mengandalkan kuasa Allah untuk melindungi rajanya di medan perang, pastilah rajanya selamat dan membawa kemenangan. Oleh keyakinan pemazmur, lahirlah suatu pernyataan hebat. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tuhan Yesus pernah berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 4-5 dikatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Kita diingatkan bahwa doa syafaat sangat perlu untuk para pemimpin kita. Melalui doa syafaat kita, para pemimpin akan memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk memberikan hasil yang lebih baik. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
hidup yang penuh dengan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan akan membuka hati Tuhan untuk mendengarkan seruan kita. Persembahan yang kita sampaikan bukanlah persembahan untuk penghapusan dosa, melainkan persembahan syukur atas kemurahan hati Tuhan yang telah menghapus dosa kita. Persembahan yang Tuhan inginkan dari kita adalah persembahan hidup seutuhnya. Mempersembahkan hidup kita menjadi senjata kebenaran. Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam kitab Amsal dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Bermegahlah dalam Tuhan. Salam sehat, tetaplah menjaga kesehatan diri dan sesama. Mari berjuang bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Percayalah, Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, syukur bagimu Tuhan. Pada minggu ini, Engkau ingatkan kami agar bermegah dalam Tuhan. Kami tahu kuat kuasa Tuhan bekerja, berkarya di dalam diri setiap orang yang percaya. Itulah doa dan permohonan kami. Ketika kami dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa-masa sulit, Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang memberi hikmat dan tuntunan-Mu kepada pemimpin kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Beri kekuatan dan hikmat kepada mereka dalam memimpin kami, agar kami beroleh damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami mau sampaikan seluruh permohonan kami, seluruh ucapan syukur kami, seluruh doa-doa kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menolong kami untuk segala sesuatunya di dalam perjalanan kehidupan kami. Sebab Engkaulah yang berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu. Kami patut bermegah dalam Tuhan, sebab kami tahu bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu. Ya Bapa di surga, Tuhanlah kiranya yang menyertai memberkati kami dalam segala aktivitas kami, di masa pandemi COVID-19. Dalam penyertaan Tuhan, kami akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat berkarya melalui kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam pertolongan Roh Kudus, kami akan senantiasa dibaharui dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap tindakan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 695 ayat 1, Yesus Tuhaku di homa awon, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Tuhanku di rumah
Kita bersyukur memiliki Tuhan yang Maha Kuasa mengatasi segala sesuatu. Di dalam Dialah kita bermegah melawan kuasa dunia yang jahat dengan mengenakan senjata perlengkapan rohani. Di dalam Dia juga kita mendoakan dan mendukung pemimpin bangsa kita melakukan yang baik, mengalahkan kejahatan, dan menegakkan keadilan. Kita bermegah karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.